What's up guys, balik lagi sama gua Andias. Hari ini gua mau bahas mobil ini. Ini kuncinya nih, Mazda 2 GT tahun 2015. Yuk kita langsung masuk aja dulu. Ini udah keyless entry. Oke, langsung kita start aja dulu. Engine start button. Ini keren nih. Oke. Yo, what's up guys, balik lagi sama gua Andias. Hari ini gua mau bikin video tentang Mazda 2 generasi kedua ya kalau nggak salah ini ya, yang tipe GT Skyactiv. Jadi gua mau bahas owning experience ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung aja ya. Yuk. Kelebihan pertama itu modelnya keren. Kita langsung lihat aja ya modelnya. Oke, ini kalau kita lihat dari luar nih modelnya kan sangar nih, keren lah. Ini lampunya juga udah ada daytime running light. Terus ini fog lampnya. Secara overall sih desainnya sih oke lah, ini masih futuristik nih, nggak ketinggalan zaman lah. Ini ada beberapa chrome, ada beberapa di karbon. Modelnya sih anak muda banget, cocok ini kalau buat anak muda yang dinamis. Ini kalau buat fuckboy juga cocok nih. Ya pokoknya keren lah ini modelnya ya. Setuju lah, ini sebagian besar pasti setuju kalau ini modelnya keren sih. Nah, untuk kelebihan kedua itu interiornya futuristik ya. Untuk zamannya 2015 ini modelnya keren. Dia ke Eropaan gitu ya. Mungkin kalau dibanding Yaris kayaknya sih ini lebih ke mirip-mirip Mercedes. Oke, ini bagian depannya. Ini dia materialnya nih oke nih. Ini dikasih aksen karbon. Ini udah bisa dia nutup. Terus ada kulit soft touch. Ini juga. Dan desainnya tuh keren sih ya. Ini sorry ini ada. Ini tadi gue pergi sama anak gue soalnya. Desainnya keren, untuk zamannya tuh Eropa banget gitu ya. Setirnya juga oke lah, steering switchnya lengkap nih, ada buat telepon juga. Terus ini AC-nya model putar-putar gini nih, ada temperaturnya, ada AC, ada arah semburan juga. Terus ada CD, DVD, ada USB. Ini apa ya? Oh, ini ada SD card juga. Ini ada 12 volt. Terus apa ya? Ini transmisinya Matic. Ini ada ininya juga Triptronic manual. Terus ada mode sport kalau mau kebut-kebutan. Ini konsol puter-puterannya nih, navigation, home, music, akses cepatnya ya. Ini volume, bintang. Terus ini ada cup holder 2. Ini juga ada lagi di situ juga ada cup holder nih. Sebelah sana juga ada tuh. Sorry ketutupan ini. Ini ya gitulah. Glove boxnya mana? Glove boxnya lumayan gede sih glove boxnya. Terus apa lagi? Oh, tapi di sisi penumpangnya nggak ada ya, sayangnya ya. Minim banget fiturnya. Maksudnya nggak ada buat botol, jadi semua botol taruh sini. Oke, apalagi ya, itu aja ya. Mobil ini tuh punya fitur yang canggih ya, fiturnya lumayan canggih lah untuk kelas. Nah, ini heads up display, ini fitur yang keren tapi sebenarnya manfaatnya kurang ya. Karena dia cuma nampilin speedometer doang, padahal di sini kan juga ada ya. Buat apa lagi ditampilin di situ? Emang sih buat keren-kerenan sih jadi sih.
Ini salah satu fitur yang cuman ada di tipe GT, dan itu tipe termahal. Kalau gua berasa sih ini salah satu fitur yang bikin orang akhirnya pilih tipe GT, karena tipe di bawahnya belum ada. Terus apa lagi ya? Ini ada communication buat telepon, navigation, ada peta. Ya pokoknya gitu deh. Back. Settingsnya apa aja ya? Waduh, banyak lah ini. Pokoknya banyak lah. Terus radio, entertainment biasa, application ini apa? Ya pokoknya banyak lah di situ lah. Males gua jelasin satu-satu ya. Ini dikontrolnya di sini nih, pakai puter-puteran ini. Oke, apalagi ya? Ini tombol-tombol ya standar lah ya. Ini buat apa ya? Buat ngomong, telepon, tutup telepon. Terus ini ya standar lah, dia udah auto. Tapi dia udah auto nih, kalau hujan langsung nyala sendiri. Lampunya juga auto. Oh ya, ini ada itu janji. Tiptroniknya juga ada di setir. Udah gitu aja ya, apalagi ya? Ini bisa diputar, tutup, biasa lah ya. Retract. Ini buat pindah-pindah, ini kunci segala macam. Ini auto down, auto up juga. Udah itu aja. Ini kursinya, joknya sih masih manual biasa ya. Ngomongin fitur, ini dia ada fitur ini iStop. iStop itu jadi kalau di lampu merah dia bisa berhenti. Kalau lagi berhenti di lampu merah dia akan mesinnya mati tuh. Sama kayak Vario sih. Jadi bensinnya hemat tuh. Terus ini apa sih namanya, gue lupa. Yang jelas ini kalau ada mobil lewat di situ nanti lampunya nyala dia. Kasih tahu ada mobil dekat. Hati-hati. Sebelah kanan, sebelah kirinya juga ada. Kalau lo beli bekas sekarang, ini tahun 2020 nih, walaupun lagi corona, harga mobil semua turun. Ini mobil bisa didapat harga mungkin 170, udah dapat 180, ya sekitar itulah. Itu udah turun jauh. Kalau nggak salah dulu sih waktu beli barunya ini mobil hampir 300 juta ya, sekitar 280, 290. Tapi sekarang kalau lo beli second ini bisa di bawah 200. Udah dapat mobil yang apa ya, compact hatchback yang nyaman, kedap suara ini terutama apa namanya, menang lah, jauh di atas Honda kalau kekedapannya. Terus audionya juga lumayan bagus. Ini mobil 57.000 ya 57.000, 5 tahun 10.000 setahun ya. Ini bensinnya irit loh, 17 km per liter. Ini gua nggak gue riset ya, ini apa adanya, jadi menurut gue irit banget nih. Ini belum dites, nanti kalau sempet mungkin gua tes lagi lebih apa namanya, lebih mendalam kalau sempet ya. Oke, kita masuk ke kekurangan yang pertama. Kekurangan pertama ini mereknya Mazda ya. Mazda, sorry, ini gue bukan jelek-jelekin merek ya. Tapi kita tahu sendiri lah, Mazda itu kan sebenarnya udah pergi dari Indonesia lah ATPM-nya, kemudian diambil alih oleh Eurocars. Nah, apa namanya, merek Mazda sendiri itu bukan merek yang cukup populer di Indonesia. Kita bisa tahu mobil-mobilnya Mazda itu yang laku tuh emang yang beberapa aja, salah satunya Mazda 2. Itu yang Mazda generasi yang sebelumnya itu yang 2008 ya kalau nggak salah ya. Itu kan sangat digemari, penjualannya bagus. Mazda 2 yang ini nggak sebagus Mazda 2 yang pertama, tapi masih oke lah, masih menolong Mazda untuk hidup. CX-5 juga. Tapi memang Mazda itu gimana ya, bukan merek yang menduduki tangga 10 besar mobil terlaku di Indonesia seperti Toyota, Honda, Suzuki. Mungkin dia masih di bawahnya lagi. Jadi ini kekurangannya, karena bagaimanapun ini terkait sama kekurangan yang kedua.
Ya, kekurangan yang kedua itu adalah ketersediaan spare part. Bagaimanapun mobil yang banyak di jalan itu pasti spare partnya lebih banyak lah, lebih mudah dicari. Kayak Avanza itu nyari di mana aja pasti ada. Mau dari WKWK 3, WKWK 2, WKWK 1 sampai yang orisinil. Kalau Mazda mungkin lu harus cari yang ori, dan ori pun kadang harus inden. Ini berdasarkan cerita ya, cerita teman yang yang punya juga Mazda 2 seperti ini. Dia itu pernah ada bermasalah sama transmisinya. Terus datang ke dealer Mazda, tapi mobilnya 2 bulan kalau nggak salah itu nggak diapa-apain karena nunggu partnya. Itu pun setelah 2 bulan dicek lagi, ternyata nggak bisa ganti apa. Jadi waktu itu masalahnya tuh dia nggak bisa mundur, transmisi mundurnya itu masalah, nggak bisa mundur. Ternyata harus ganti segelondong. Dia bilang biayanya berapa? 90 juta bro, 90 juta bro. Itu kejadian tahun lalu 2019. 90 juta ganti transmisi doang. Mobil aja harganya 160-170 juta, masa ganti segelondong ya kan. Akhirnya dia cari di luar, itu pun makan waktu 6 bulan 7 bulan baru akhirnya dapet barang copotan dari Singapura. Itu awalnya juga nyari beberapa bengkel, ada yang minta 20 juta, ada yang wah pokoknya nggak karu-karuan lah. Akhirnya sih bisa selesai dengan beli transmisinya tuh kalau nggak salah sekitar 4-5 juta, sama ongkos pasangnya habis-habis sekitar 8-9 juta lah dia. Jadi ya itulah, gimana pun mobil dengan fitur canggih, dengan merek yang apa namanya kurang populer, spare partnya pasti akan susah. Kekurangan yang ketiga kekurangannya untuk di kelasnya, kabinnya tuh sempit. Kita lihat bagasinya nih. Ya, bagasinya cukup sempit ya. Tuh ada kardus aja satu di situ. Buat stroller aja nih sempit nih. Untuk kelasnya nih sempit, tapi dia udah ada lampu headlamp. Terus dikunci. Terus bagian belakangnya ini posisi gue duduk, geser dulu. Sempit nih coy, kalau menurut gue sempit nih. Dan posisi duduknya agak tegak, walaupun bahannya bagus ini, material ininya oke lah. Sorry ya berantakan ya. Tapi kalau di kedepanin situ ya lumayan sih, tapi tetap aja kalau dibandingin Jazz sama Yaris ini nggak sekelas lah. Ini cocok dibandingin sama Honda Brio yang baru kali ya luasnya. Terus ini emang posisi duduk supir oke lah, enak. Ini driver oriented banget, tapi posisi belakang itu kursinya tegak, kurang enak, duduknya kurang nyaman, terus sempit, relatif sempit. Kalau dibanding sama Jazz jelas jauh banget. Mungkin dia bisa dibandinginnya sama kelas di bawahnya, yaitu Honda Brio yang baru. Ya legroomnya mirip lah sama ini, malah mungkin gedean Brio yang baru kali. Pokoknya nggak beda jauh, kalau sama Brio Rama itu nggak beda jauh ini. Untuk yang duduk di belakang ya, kalau di depan sih oke lah, ini juga penampilannya cakep lah. Ini untuk kamera mundurnya agak kurang bagus ya. Kalau menurut gue ini kameranya agak kurang bagus sih. Untuk standarnya kayaknya bisa diganti kameranya yang lebih bagus. Oke, jadi buat kesimpulannya, mobil ini tuh dengan harga di bawah 200 juta, sekitar 170, 180 atau mungkin 160 juga bisa dapat kali. Ini mobil sih lu akan dapat mobil yang keren, modelnya masih futuristik, setelah 5 tahun pemakaian tuh masih keren lah dari luar. Terus fiturnya melimpah untuk kelasnya, dibanding Honda Jazz jauh.
Ada audionya juga, kualitasnya lebih bagus. Terus apa ya, iStop, ada iStop, hemat BBM hemat, jadi cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi. Kemudian buat yang masih single, buat yang baru berkeluarga, mungkin baru suami istri atau anak satu, ini mobil cocok banget. Kalau mungkin keluarga besar agak kurang cocok ya, karena di belakang itu kurang nyaman. Terus apa lagi ya, ya itu aja. Pokoknya intinya mobil ini worth lah untuk dibeli dengan harga segitu. Oke, jadi kalau lu rasa video ini bermanfaat, bolehlah di subscribe, dan jangan lupa kalau ada iklannya tolong ditonton ya. Jangan di skip, please. Oke. Terus oke, gitu aja. Nanti gua akan coba bikin video lagi tentang konsumsi BBM nya lebih detail kalau sempet ya. Oke, thank you, adios.